ya. Rasulullah meninggal di Madinah bukan di Mekah. Dan para sahabat itu apa? Menjadi aib kalau meninggal di tempat dari mana mereka hijrah. Maka banyak sahabat yang akhirnya pergi dan tidak mau balik lagi ke Mekah. Padahal Mekah itu adalah apa? Al-Waton. Apa Al-Waton? Tempat lahir, ya, tempat tanah air, ya, tempat tumpah darah, tempat kita meminum air, kita meminum airnya, kita menginjak tanahnya, menghirup udaranya, bahkan kita mati pun di situ tanah air, Waton. Tapi Rasulullah nggak mau balik lagi. Kenapa? Padahal Rasulullah cinta Mekah. Bahkan Rasulullah nangis, bahkan pernah bersenandung tentang kecintaan beliau kepada Mekah. Tetapi bagi Rasulullah SAW dan bagi para sahabat aib pindah ke tempat yang dulu hijrah ke sana, hijrah dari sana. Akhirnya Rasulullah meninggal di Madinah dan banyak sahabat yang meninggal di Madinah. Bahkan setelah Rasulullah wafat menjadi tidak perlu bagi para sahabat untuk meninggal di Madinah. Akhirnya pergi kemana-mana sahabat, pergi ke Afrika, pergi ke Irak, pergi ke Persia, pergi ke Damaskus, bahkan lebih jauh dari itu, ke Afrika dan macam-macam, ya. Terus bagaimana cara Rasulullah itu menyiapkan tempat yang sebenarnya Rasulullah sendiri belum tahu apakah itu tempatnya. Maka beliau mendatangi orang-orang dari beberapa kabilah dari orang-orang Madinah, dari orang Yastrib. Kapan itu? Ketika musim haji dan musim umrah. Musim haji, Dzulhijjah, persis sama seperti bulan ini. Haji itu sejak zaman Ibrahim alaihissalam, lama sekali, mungkin 2000 atau 3000 tahun yang lalu, 3000 tahun sebelum Nabi Ibrahim, ya, 1000 atau 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang mengajarkan manasik haji. Semua orang datang karena menyeru, ya, waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Doakan sama Ibrahim AS agar hatinya manusia itu cinta kepada Ismail dan ibunya. Kenapa kok hati manusia itu cenderung atau cinta kepada mereka? Karena ketinggian akhlaknya, karena baik budi pekerti mereka, ya, hidup di Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim AS. Waktu berlalu, akhirnya manusia sudah kehilangan cara berhaji yang sesuai dengan mbahnya para nabi, bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim AS. Gak tahu caranya. Bahkan pernah saya ceritakan di masa-masa jahiliyah, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Maaf. Kenapa telanjang? Bagi orang-orang yang datang ke Mekah kemudian tidak punya uang untuk membeli kain dari Quraisy, karena orang Quraisy mengatakan kalau enggak ihram pakai kain Quraisy maka hajinya batal, enggak sah. Maka mereka akan beli pada orang-orang Quraisy. Padahal itu batil. Padahal itu adalah sesuatu yang terlarang dan tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy menjadikan haji ini sebagai sebagai ladang mencari uang. Tidak boleh menggunakan agama sebagai cara mencari uang, tidak boleh. Bahkan harus khidmah, melayani mereka. Orang-orang yang nggak mampu beli kain ihram, maka mereka tidak boleh tawaf dengan pakaian mereka. Maka mereka, mohon maaf, tawafnya telanjang. Ngeri. Dan itu yang dirubah Rasulullah SAW. Dirubah. Ada seorang jadi Hanafiyah, sampai dia sujud kepada Allah, ya Allah, tunjuki aku caranya ya Allah, sehingga aku bisa haji dengan caramu, dengan caranya Ibrahim. Sudah nggak tahu. Mereka Hanafiyah, milah Ibrahim, Hanafiyah. Datang Rasulullah memurnikan haji, ditunjuki cara hajinya, maka datang terus. Maka Nabi Muhammad gampang, tidak perlu nemui jauh-jauh ke Madinah. Hanya nyegat saja. Nyegat di mana? Nyegat di Ka'bah. Karena haji itu sebentar haji, jenengan datang ke sana. Apa yang dilakukan? Ihram, mikot. Di mana? Di tempat-tempat mikot. Macam-macam, ada di
Macam-macam sesuai dengan daerahnya. Kalau orang Indonesia ke sana, mikotnya ikut mikotnya Ahlu Yaman. Di mana? Di Bir apa? Di Yalamlam yang salah, di Yalamlam ya. Itu pesawat melewati itu mikot, pakai ihram niat haji. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Niatnya begitu. Sudah pakai ihram. Lalu apa? Lalu tawaf. Selesai. Apa? Habis tawaf, sa'i ya. Udah minum Zam-Zam, tawaf kemudian makam Ibrahim, sa'i, cukur, umroh, selesai. Tawaf apa? Tawaf kudum. Baru ngenteni, nunggu sampai orang-orang datang semua tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau disempurnakan sampai 2 hari. Ya. Sudah selesai. Terus sisa hari apa? Pada orang haji itu datang dari jauh-jauh, waktunya leluasa, bisa sampai sebulan. Ngapain mereka? Mereka berdagang, dan itu yang dibolehkan oleh Islam. Allah membolehkan. Dulu ketika sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi, mereka berdagang di hari-hari di luar haji, berdagang. Para sahabat bertanya sama Rasul, Rasul, dulu kami boleh dagang, apakah sekarang ketika Islam sudah datang kami juga boleh dagang? Boleh. Maka orang haji harus dagang. Kenapa? Sebentar. Jangan yang dari Jombang bawa ketan salak, bawa onde-onde. Tapi jangan yang basah, yang kering, biar lama nyimpennya. Jualan di sana, pulang-pulang bawa apa? Real banyak, 1.000 real, 2.000 real. Hasil jual onde-onde. Kulaan Zam-Zam, kulaan korma ajwa, pulang lagi jual lagi, gitu. Jadi jangan tangan kosong, karena itu yang dilakukan para sahabat. Boleh. Ya. Dulu orang-orang Banjar bawa batu akik ke sana. Pulangnya bawa apa? Bawa macam-macam, ya macam-macam barang-barang yang dari sana. Kenapa? Mekah dari dulu adalah pertemuan titik pertemuan seluruh dunia. Dulu barang-barang dari timur dan barat ketemunya di Mekah. Mau nyari elektronika yang canggih-canggih, bahkan dari Jepang, dari Eropa, ya di situ tempatnya. Dari Cina, ya di situ tempatnya. Mau nyari ukiran-ukiran, ya di situ tempatnya. Kenapa? Pertemuan. Rasulullah nemui orang Madinah, ditemui satu-satu. Maka tidak ada orang yang dia punya kedudukan, yang punya pengaruh para pemimpin kecuali Rasulullah datangi. Didatangi satu-satu. Gimana caranya? Gampang. Kalau pemimpin selalu menonjol. Kalau dalam lingkaran itu apa? Satu orang dikerubuti banyak orang, pasti pemimpinnya ini, ya kan? Pasti gitu kan? Atau orang yang paling gagah biasanya, atau yang paling dominan ngomongnya. Gampang mencari pemimpin itu kelihatan sekali, gampang, ya. Atau dipertanya seperti ketika Mu'ad bin Jabal itu di Damaskus itu orang-orang pada berkerumun, pasti ini pemimpinnya, mesti tahu begitu. Gampang nyarinya. Rasulullah nemui satu-satu, ya, nemui satu-satu. Maka apa? Karena di Madinah atau di Yastrib itu ada 2 suku besar. Apa namanya? Suku apa? Khazraj sama suku Aus. 2 suku itu di Yastrib atau di Madinah yang paling besar. Misalnya kalau di Jakarta, di Jawa ini suku Jawa atau Jawa Timur, yang paling besar suku Jawa sama suku Madura. Ya. Kalau di Indonesia mungkin suku Melayu sama suku Jawa. Wes itu. Sayangnya di Yastrib itu dulu apa? Suka perang. Hanya gara-gara kalah balapan kuda, perang. Hanya kalah balapan kuda, perang. Dan itu bertahun-tahun tidak pernah damai. Namanya perang Bu'ath. Bertahun-tahun tidak pernah damai. Nanti perang lagi, nanti damai lagi, perang lagi, nanti damai lagi, sampai apa? Sampai kehidupan ekonomi orang-orang Yastrib itu apa? Miskin. Kenapa? Kerjanya berantem. Tanah-tanahnya dikuasai. Siapa yang menguasai tanah-tanah? Orang Yahudi. Sama hari ini
negeri-negeri dunia ini diadu domba sama yang Yahudi biar perang. Kalau perang itu apa? Butuh senjata. Karena kalau zaman dulu butuh pedang. Harga pedang mesti lebih mahal daripada harga kurma. Ya kan? Karena produksi pedang itu rumit, mahal, logamnya mahal, besar. Beli panahan, beli pelontar, itu butuh biaya besar. Yahudi memanfaatkan apa? Ayo, siapa yang mau utang, tak utangi. Tapi nggak gratis, ada ribanya. Maka yang membuat riba itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pinter. Ketika duit sudah habis, perang belum usai, bagaimana? Mereka menggadaikan tanah-tanah mereka. Tanah ini tak gadekno. Yang penting ada uang buat beli alat perang dan beli makanan atau logistik. Dari dulu begitu, sehingga melarat orang-orang Yasrib. Dan mereka apa? Diadu domba terus, kehilangan pemimpin. Kehilangan pemimpin. Aus dan Khazraj. Maka mereka apa? Mereka sebenarnya pengen bersatu, pengen punya satu pemimpin yang bisa menyatukan Khazraj dan Aus. Maka dulu ada Abdullah bin Saba, seorang munafik. Ya, ketika Rasul datang dia jadi munafik. Dulu pemimpin kaum itu, tapi sebenarnya dia sama, dia suka ngadu domba. Hampir dia jadi raja. Tadi imam kita wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Wa dzakarallaha apa? Mereka itu punya ciri apa? Kalau salat malas-malesan. Tidak apa? Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Yura'unan nas. Mereka melakukan kebaikan hanya untuk dilihat manusia. Ya, itu orang munafik. Itu Abdullah bin Saba mau jadi pemimpin Kak Sito. Rasul nemui pemimpin itu. Yang pertama ada 6 orang yang kena. Abu Umamah, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris dari Bani Najjar. Bani Najjar ini baninya Rasulullah SAW, ya. Rasulullah punya Bani Najjar. Ya. Bani Najjar itu yang apa? Akhirnya Ansori itu, ya. Itu keluarga Rasul dari pihak ibu, ya. Pihak ibu itu di Madinah. Maka Rasulullah sebenarnya sudah dikenal sama orang-orang Madinah. Kenapa? Punya keluarga dari Siti Aminah di apa? Di Bani Najjar. Yang Rasulullah juga sering ke sana. Ngapain? Liburan. Bahkan Rasulullah belajar renangnya di mana? Di Bani Najjar. Belajar renang di Madinah, di Bani Najjar, ya. Kemudian Rafi' bin Malik, kemudian Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Amir bin Abdullah. Ini orang-orang Khazraj. Ya. Kenapa begitu? Mereka yang pengen bersatu. Kenapa? Setiap waktu mereka dinyek, dihina orang Yahudi. Apa yang dia katakan? Hati-hati kaum Khazraj, hati-hati kaum Aus. Nanti kalau sudah datang waktunya seorang nabi yang hijrah ke sini, maka kalian akan kami bunuh semuanya. Ini Yahudi. Mereka juga menunggu nabi. Lah orang-orang Yasrib juga pengen nanti kalau ada nabi, maka kita dului sebelum Yahudi mendahului kita. Kan enak, ya. Kenapa? Orang-orang Yasrib diancam terus sama orang Yahudi. Nanti kalau dapat nabi, kalian semua akan aku bunuh. Yahudi gitu sebenarnya. Ya, Yahudi begitu. Selalu dari dulu dia jelek, tukang perang, ngadu domba, jumlahnya nggak banyak. Ya, selalu mengail di air keruh. Ya, selalu begitu. Dan dia tidak akan mampu mengalahkan orang beriman kecuali ada satu golongan. Siapa golongan itu? Orang-orang munafik. Itu Yahudi mesti pakai mereka. Ya, kalau enggak pasti kalah. Karena mereka pengecut, ya, mereka pengecut. Nabi datangi satu-satu. Pertemuan murni karena Allah. Karena Nabi ingin apa? Ingin menyiarkan Islam, Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ketika menemui kaum datang dari Yasrib itu. Menyu'ini Rasulullah, menyu'ini, siapa yang menolongku? Man yang suruni hatta ablagha risalah Rabbi walahul jannah. Siapa yang mau menolongku menyampaikan risalah dari Allah ini,
maka baginya surga. Nabi ngomong gitu terus, semua orang. Berarti itu dakwah itu kayak gitu ya. Nabi itu seperti hari ini orang itu nggak malu-malu berdagang, dan Nabi itu juga nggak malu-malu menawarkan dagangannya, bukan dagangan yang dinilai dengan uang, dengan rupiah, dengan dinar, tetapi nilainya adalah surga. Maka siapa yang menolongku menyiarkan agama ini, risalah Allah ini, maka baginya surga. Maka ada yang menolak, ada yang ada yang menerima. Bahkan orang Quraisy hati-hati dengan laki-laki ini, jangan sampai kalian kalian terfitnah dengan kata-katanya. Itu ada, itu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab itu gitu, ngikuti terus. Maka mungkin di dua pekan yang lalu Rasulullah SAW memilih untuk ketemu mereka pada waktu malam hari. Kalau di siang hari susah ngomongnya karena diikuti terus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Maka beliau memilih waktu malam, biar apa? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngikuti, karena seberapa sih kuatnya manusia yang ngikuti orang, pasti ada waktu jeda, dan waktu itu adalah malam. Maka Rasul dakwanya malam-malam, menyusun satu-satu. Ini ditiru ya, karena dakwah itu nggak selalu mulus. Nanti adik-adik ini selesai mondoknya, dakwah ke kampung atau dakwah kemana saja, itu nggak mulus, itu nggak mudah dakwah itu. Nanti ada orang yang mungkin tidak menerima kita, ada orang yang mungkin tersaingi sama kita, ada orang yang mungkin hasad, iri sama kita. Mereka kan ngalang-ngalangin kita. Bagaimana caranya? Kalau kita yakin kita baik, niatnya baik, ya, bukan karena dunia, karena Allah SWT, lakukan. Kalau nggak siang hari, ya malam hari. Dakwah sampai ketemu orang-orang yang menerima kita. Ya, sampai ketemu orang yang menerima kita. Apa enggak dilawan sama orang-orang itu? Ya pasti dilawan. Ya, apalagi orang yang berdakwah karena dunia, pasti akan ngerepoti orang-orang yang berdakwah karena Allah SWT. Ternyata apa yang Rasulullah SAW itu membuahkan hasil. Ya, ada kata pepatah ya, orang yang jualan itu pasti laku, asal nemu aja pembelinya. Ya, kalau ada yang jual, pasti ada yang laku. Kalau nggak ada jual, gimana bisa laku dagangannya? Maka tawarkan saja, dakwakan saja, pasti ada yang mau. Pasti ada yang mau. Ya. Maka akhirnya banyak yang atau beberapa orang masuk Islam. Seperti dikisahkan oleh para ulama itu, Islamu Suwaid bin Samit. Ya, Suwaid bin Samit. Beliau ini masuk Islam, ya, atau dikatakan masuk Islam, ya, dikatakan masuk Islam. Ini bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikannya. Ya. Suwaid bin Samit ini orang yang ahli hikmah, orang yang kata-katanya didengar oleh kaumnya, orang yang ganteng, orang yang enak ngomongnya, kata-kata yang penuh hikmah. Kenapa penuh hikmah? Karena beliau punya punya Sahifah Luqman. Luqman siapa Luqman? Luqmanul Hakim. Siapa Luqmanul Hakim? Surah Al-Luqman. Luqman. Ya. Beliau adalah seorang soleh dari Afrika, bahkan dari mantan budak yang Allah berikan hikmah. Kata-katanya ini mutiara. Kata-kata yang bahkan Allah abadikan di surat Luqman. Diabadikan itu kata-katanya Luqman, ya. Allah abadikan di Quran. Kemudian ini ketemu Rasulullah SAW, ya, ketemu Rasulullah SAW. Apa katanya? Faqala lahu Suwaid, fala'alla alladhi ma'aka misla alladhi ma'i. Suwaid ini bilang sama Rasulullah SAW, semoga apa yang kau bawa wahai Muhammad, ya masih jangkar karena nggak tahu ya, seperti apa yang aku bawa. Ini gaya, Suwaid gaya, ya. Suwaid bin Samit ini gaya. Semoga apa yang kamu sampaikan itu seperti yang aku sampaikan. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Faqala Rasulullah wa ma alladhi ma'ak. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang bersamamu? Apa yang ada bersamamu? Qala majallatul Luqman. Majalah atau majalah? Majalah itu bahasa Arab. Majalah dari dulu sampai sekarang artinya apa? Lembaran-lembaran yang disusun. Sama kan hari ini kan majalah itu apa? Bahasa Inggrisnya magazine, ya. Itu adalah apa? Lembaran-lembaran yang disusun. Apa yang disusun? Kata-katanya Luqmanul Hakim. Kata-katanya Luqmanul Hakim. Majallatul Luqman.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi alayya. Rasulullah mengatakan, oh bersamamu apa engkau membawa majalah Luqman? Kata-katanya Luqman, ya mushafnya apa? Shahifah Luqman? Iya. Kalau gitu katakan, ya, katakan sampaikan kepadaku. Fa aradahu alaihi faqala inna hadzal kalamul hasan. Ketika disampaikan sama Suwaid itu, Rasulullah mengatakan, ini adalah perkataan yang baik. Ini lihat Rasulullah SAW. Tidak langsung menghakimi orang, tetapi apa? Memuji orang itu. Kata-katamu baik, ya. Inna hadzal kalamu hasan. Ini adalah perkataan yang bagus. Walladzi ma'i afdal min hadza. Tetapi Rasul mengatakan, yang ada pada diriku lebih baik daripada yang ada pada dirimu. Muji dulu baru mengatakan yang apa? Yang lebih baik. Kamu itu pintar, tapi ini lebih pintar. Ya kan? Kok langsung ngomong gitu. Orang yang langsung kalau diomongin langsung dihina misalnya direndahkan, ya sudah ngalih. Tetapi cara dakwah enggak begitu. Puji dulu baru sampaikan. Wah, ini Mas ini ganteng sekali. Ya, ayo ngaji yuk. Nah, dipuji dulu seneng. Ya, gede ndase. Ya. Baru diajak. Sampai ini Masya Allah. Bagus, sopan. Ya. Tapi nek sing kurang. Wah, wis enak kan apa sing kurang? Saya enggak iso maca kitab misalnya. Nah, misalnya gitu. Ya apa caranya maca kitab? Ini carane. Nah, maksudnya bisa diajak. Sayang baca Qur'annya enggak bagus. Akhirnya belajar ngaji. Puji dulu dia. Inna hadzal kalam hasan. Kata-katamu ini baik. Tetapi aku punya lebih baik lagi. Kata Rasulullah. Walladzi mai afdal min hada. Yang ada pada diriku lebih baik daripada apa yang ada pada dirimu. Apa itu? Qur'anun anzalahu Allah Ta'ala alayya. Apa yang baik? Qur'an yang Allah turunkan pada diriku. Nah, Rasul mengatakan itu bukan kata-kata Rasul, tapi apa? Quran, kalamullah, kata-katanya Allah SWT. Tentu lebih baik daripada apa? Daripada kata-katanya Rasulullah sendiri, bahkan daripada kata-katanya Luqmanul Hakim yang dibawa oleh Suwaid bin Samit. Ya. Nah, akhirnya apa? Rasul mengatakan begitu. Huwa hudan wa nur. Dia adalah apa? Petunjuk dan cahaya. Cahaya kalau dia ditaruh di sini menerangi, kalau di sini berarti petunjuk, ya, cahaya. Fatala alaihi Rasulullah SAW al-Qur'ana wa da'ahu ila islami falam yab'adu minhu wa qala inna hadzal qaulul hasan. Rasul membacakan karena tugasnya Rasulullah apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugasnya Rasulullah apa? Membacakan ayat-ayat Quran kepada orang itu, membacakan Quran, membacakan Quran biar senang. Biar dapat hidayah, biar dapat cahaya. Ya, baru mengajarkan atau membersihkan hatinya, baru ngasih ilmu. Enggak boleh kebalik-balik. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah mengajak kepada Islam, masuklah Islam. Katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi ternyata dia apa? Dia tidak bergeming, ya. Tetap diam di situ, ya. Tapi dia memuji, hadzal qaul hasan. Ya, perkataan ini perkataan yang bagus. Tsumma sarafa inda anhu faqadama al-Madinah ala qaumihi falam yalbas anna qatalahul Hajraj. Tetapi dia tidak langsung mengatakan Islam. Dia pergi ke kaumnya ke Madinah ke Hajraj. Wa qad kana rijal min qaumihi yaqulu inna lanarahu qutila wa huwa muslim. Kaumnya mengatakan dia ini terbunuh di perang Bu'ad, perang antara Aus dan Hajraj. Ya. Perang itu kan ada dua. Perang yang kalau mati masuk neraka, kalau mati masuk surga. Nah, kalau perang yang masuk neraka apa? Perang yang karena Allah, bukan karena suku, bukan karena golongan, tapi karena Allah masuk surga. Tetapi kalau perang karena golongan masuk neraka, masuk afiah. Kaumnya mengatakan dia Muslim, tapi mu'alif mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia ini masuk Islam. Jadi Suwaid bin Samit ini tidak masuk Islam ternyata. Hanya nerima saja, tidak memusuhi. Tetapi apa? Tapi matinya tidak ada dalil, tidak ada apa tanda atau bukti bahwa dia ini masuk Islam. Ini akhlaknya orang Madinah begitu. Ya, akhlaknya orang Madinah. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita rezeki ya, bisa mengunjungi Madinah dan ketemu para penduduk Madinah ya. Karena orangnya lembut-lembut. Kemudian akhirnya ada lagi orang yang masuk Islam. Siapa? Iyas bin Mu'ad. Ya. Nah, ini
Beda lagi cara dakwah Rasulullah SAW, ya. Beda lagi caranya. Rasulullah mengenalkan diri, ana Rasulullah, aku Rasulullah. Ya. Jadi tanya, biasa saya tanya namanya, kemudian ana Rasulullah, ilal ubad ad'uhum ila an ya'budu Allah wa la yusyriku bi syai'a wa anzala 'alayya al-kitaba. Aku Rasulullah menyeru kepada orang-orang, ya, orang-orang agar menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengan yang lain. Aku diturunkan, Allah menurunkan kepadaku apa? Kitab Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'anul Karim. Tsumma dzakara Islam. Kemudian Rasulullah menyeru kepada Islam, membacakan dia Quran. Faqala Iyas bin Mu'ad wa kana gulaman hadisan. Tahu enggak yang diseru Iyas bin Mu'ad ini adalah ternyata beliau ini bukan orang bukan orang dewasa, tapi dia masih pemuda, masih remaja. Kenapa? Karena Rasulullah tahu punya basirah. Tahu mana orang yang bakal menjadi pemimpin, bakal menjadi orang besar, nampak dari wajahnya. Seperti Ibn Abbas. Ibn Abbas masih kecil. Tapi berdoa kepada Allah, ya Allah alimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan dia ta'wil. Masih kecil. Diajak sama Umar bin Khattab. Kemana? Diajak ke pertemuannya orang-orang besar di Madinah. Diajak. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu orang ini bakal menjadi orang besar. Diprotes sama yang lain. Wahai Umar, kenapa engkau ngajak anak yang baru gede ke majelis kami ini? Kamu tidak tahu dia orang besar. Bagaimana cara tahunya? Dites dengan pertanyaan. Ketika itu kalau ditanya Umar bin Khattab, ditanya, apa yang kalian tahu ketika Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang mengatakan Allah telah menyempurnakan agamanya. Kenapa? Karena berbondong-bondong orang masuk Islam. Maka hendaklah kalau sudah dapat kemenangan, fasabbih, bertasbihlah, bertahmidlah, pujilah Allah dan bertakbirlah. Ya. Tapi Ibn Abbas ditanya, apa itu? Itu tandanya apa? Kematian Rasulullah sudah dekat. Para sahabat kaget, duh, temen tah? Iya. Kenapa? Karena pepatah Arab mengatakan kalau sudah sempurna sesuatu, maka apa? Maka dia akan turun. Kalau sudah idza jaa nasrullah, kalau sudah datang pertolongan Allah, padahal pertolongan Allah itu dinanti-nantikan Rasulullah, mata nasrullah. Kaum muslimin ya minta mengharap nasrullah, pertolongan Allah. Ketika sudah dapat berarti ajalnya dekat. Sama kayak orang tua. Ibu impian terbesarnya apa? Pengen haji, pengen umroh, pengen ini, pengen itu. Ketika Allah sudah sampaikan niatnya itu, sampaikan keinginannya, berarti tinggal nunggu mati. Kenapa? Nggak ada harapan lagi. Makanya hati-hati dengan impian ya. Wis pokoknya aku seneng anak-anak wis sekolah, wis podo nikah kabeh, wis mati itu habis itu. Hati-hati dengan impian. Ya, hati-hati dengan impian. Impian harus panjang, tinggi ya. Iyas masih anak-anak. Wa kana gulaman hadasan. Masih pemuda, masih anak-anak, masih pemuda ya. Kemudian apa? Hada wallahi khairun. Ternyata apa? Anak-anak ini untuk mengatakan ketika Rasulullah bacakan Quran, sebenarnya dibacakan dua. Anaknya ini dengan bapaknya. Tetapi anaknya langsung respon. Apa? Ini perkataan wallahi, demi Allah, ini perkataan yang bagus. Bapaknya diam saja. Mimma jitum lahu fa ya'khudul Abul Haisar kaffan min turab. Ternyata apa? Abul Kaisar ini seorang bapaknya atau seorang lain akhirnya nyari apa? Nyari debu, nyari tanah, dilemparkan kemana? Ke mukanya Iyas bin Mu'ad. Wus. Kenapa? Marah sama anak kecil ini. Karena dia nggak beriman, yang beriman malah anak kecil ini, ya, gulam ini. Fadaraba bihi wajhahu, dia pukul wajahnya, ditampar, ya, tampar. Wa qala da'na minka, udah pergi sana, berikan kami di sini, pergi sana. Rasul diusir. Falamma laqad ji'na li ghairi hada, fasam
karena kami datang ke Mekah, ke Mekah ini bukan karena mendengar kata-katamu, Slavia. Ini Abu Haisal ini ngomong sama Rasulullah SAW, pergi sana, kami datang ke sini bukan karena engkau, karena pengen tawaf, pengen haji. Ya. Fasamtu Iyas, fasammat Iyas. Iyas diam saja, takut sama orang tuanya kan, takut diam saja. Wa qama sallallahu anhum wa ansarafu ila Madinah. Kemudian Rasulullah berdiri meninggalkan mereka, akhirnya mereka berdua ini Abu Haisal dan Iyas ini pergi ke Madinah lagi pulang. Wa kanat waqa'a Bu'ats bainal Aus wal Khazraj. Terjadi perang Bu'at, perang besar antara Aus dan Khazraj, perang besar. Korbannya banyak sekali. Tsumma lam yalbas Iyas bin Mu'adz anna halaka. Qad rawiya min hadrihi min qaumihi annahu maza yuhallilullahu wa yukabbiru wa hamdu. Ternyata apa? Tidak seperti Suwaid bin Somit tadi yang meninggalnya enggak tahu dia Islam apa enggak. Tapi Iyas baru pertama ketemu Rasulullah memuji Rasul, memuji hada wallahi khairun. Ya. Ini benar kata-katanya, bagus. Pulang ke Madinah perang. Begitu perang Bu'at, dia mati. Ternyata apa? Sebelum dia mati, dia tahlil la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Terus begitu. Jadi akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan Islam. Pertama kali ketemu Rasul langsung Islam. Indah sekali, indah sekali. Ya, sampai begitu kaumnya tahu. Orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan Ansor ya, kalangan Ansor. Kemudian begitulah ya. Rasulullah menyeru mereka. Ketika Rasulullah ketemu sama pembesar yang lain, dia tanya, "Man antum?" Qalu nafa minal Khazraj. Ya. Ada orang yang ditanya Rasulullah ketika haji itu. Siapa kamu? Kemudian orang ini seperti menyembunyikan sesuatu. Nafar minal Khazraj, seorang dari Khazraj, dari Madinah. Berarti enggak mau diketahui namanya. Amin mawal Yahud, apakah engkau termasuk apa? Termasuk sekutunya Yahudi? Karena orang Aus dan Khazraj dua-duanya adalah sekutunya Yahudi. Apa sekutu itu? Sekutu adalah apa? Orang yang atau dua kelompok besar yang saling mengikat perjanjian. Satu saling menolong ketika ditemui musuh dan saling membantu ya ketika musuh datang menyerang mereka. Itu yang dilakukan oleh Aus dan Khazraj. Masing-masing punya sekutu. Ya. Sama Rasulullah juga sama. Ketika Rasulullah masuk ke Madinah, Rasulullah juga membuat tanda tangan perjanjian antara Rasulullah dengan Yahudi. Apa diantaranya? Kalau ada datang musuh dari luar, maka Yahudi ya wajib membantu Rasulullah. Kaum muslimin kalau Rasulullah diserang. Tetapi Rasulullah juga sama. Ketika datang musuh menyerang Yahudi, Rasulullah harus membantu. Tapi perjanjian itu dirusak orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi selalu begitu? Selalu merusak perjanjian, ya, selalu merusak sampai hari ini. Orang Yahudi selalu merusak perjanjian, ya. Kapan itu dirusak? Ketika perang Khandaq, ya. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Orang Quraisy Mekah datang ke Madinah mau menyerang Rasul. Ternyata orang munafik bantu orang musyrik, orang Yahudi bantu orang musyrik. Maka ketika Rasulullah itu selesai perang Khandaq, selesai perang Ahzab, Rasulullah ngasih perhitungan sama siapa? Sama orang Yahudi. Kenapa kamu ini? Kenapa kamu membantu orang-orang Quraisy yang mau menyerang kami? Orang Yahudi ketakutan. Akhirnya Rasulullah mengusir mereka semua, diusir semua dari Madinah. Benar. Kenapa? Orang yang mencederai perjanjian. Ya, perjanjian. Ya, akhirnya apa? Rasulullah itu ketemu orang-orang Ansor, ditanya satu-satu sampai akhirnya apa? Ada 7 orang ya dari kita break sebentar, kita adzan dulu ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan. Ya. Kita lanjutkan sebentar ya. Kemudian 6 orang berbaiat pada Rasulullah SAW, kemudian diikuti pulang lagi, kemudian bawa lagi orang Madinah datang ke Rasulullah SAW, 12 orang dari 12 orang Aus dan Khazraj. Tapi yang terbanyak adalah Khazraj ya, 10 dan
dua orang dari Aus. Mereka dibaiat bukan baiat ya, bukan baiat untuk menyampaikan sesuatu ya, tetapi baiat untuk sendiri ya. Yaitu baiat tidak menyekutukan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah SWT, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, kemudian tidak berbuat dosa dengan tangan dan kaki mereka, kemudian tidak bermaksiat dalam ibadah, dalam kebaikan. Bagaimana itu? Misalkan maksiat pas haji maksiat, ya kan, maksiat dalam haji ya. Pas puasa maksiat dalam puasa ya. Kemudian jika mereka memenuhi baiat itu janji kepada seseorang untuk taat ya, untuk dengar dan taat dan melakukan apa yang disampaikan ya. Ini sebenarnya materi baiatnya para perempuan ya, tapi ini dilakukan Rasulullah kepada laki-laki 12 orang itu. Setelah itu Rasulullah mengirim kepada mereka Mus'ab bin Umair. Setelah 12 orang datang itu, Rasulullah SAW mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Madinah. Apa tugasnya? Sebagai mukri. Apa mukri itu? Membacakan Quran. Apa membaca Quran itu? Bukan seperti kita hari ini, ayo baca Al-Fatihah, enggak. Membaca Quran itu membacakan sak maknanya. Nanti makanya adik-adik ini kalau belajar jangan cukup hanya menghafal. Ya, jangan cukup hanya menghafal kemudian tahu qiraatnya tartil, tahu qiraat asyara ya, qiraat sab'ah, qiraat asyara, tahu penting, jangan. Sampai tahu maknanya. Kenapa? Nanti dakwahnya pakai itu. Datang kepada kaum, ada seorang masyarakat di sini, di kampungnya atau di luar negeri, jenengan bacakan ayat, jenengan tafsirkan ayatnya. Ya, itu tugasnya apa? Mus'ab bin Umair. Duduk, kemudian menemui kaum atau duduk saja mengundang orang. Ngaji, dibacakan Quran, diartikan, dimaknai, ngajak Islam. Akhirnya apa? Berjalan itu, enggak lama, sekitar 6 bulan. Dikatakan sama apa? Sama seorang Jabir bin Abdullah. Setelah itu apa? Padahal di sini nggak ada kan, nggak ada, Rasul nggak perintahkan kamu harus menjaga Islam, nggak menyebarkan Islam. Tapi orang Madinah itu kreatif, orangnya bagus. Udah tahu kebenaran disebarkan. Sampai beliau mengatakan apa? Tidak ada rumah satupun di Madinah kecuali ada laki-laki yang masuk Islam di situ. Hebat sekali. 6 bulan dakwahnya cuman. Tidak ada laki-laki di rumah itu, tidak ada laki-laki kecuali beriman pada Allah. Baru kemudian Rasulullah SAW datang dan semua Islam kecuali orang munafik. Orang munafik itu kelompok yang ada di Madinah saja, nggak ada di Mekah. Di Mekah nggak ada munafik. Kenapa? Karena semua orang Islam mau nggak mau, orang yang nggak mau Islam harus pura-pura Islam. Kenapa? Takut, ya kan? Takut. Kalau Yahudi nggak mungkin Islam kecuali beberapa orang, seperti Abdullah bin Salam masuk Islam. Tetapi orang yang bukan Yahudi nggak mau, yang nggak mau apa? Jadi munafik. Dia katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, tapi di dalamnya kafir, menyembunyikan kekafiran ya dalam keislaman. Itu orang kafir. Antara mudabdabina baina haula'i wala haula. Dia mudabdab, enggak kanan enggak kiri. Kalau ada orang Islam melok Islam, kalau ada orang kafir melok kafir. Ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Tapi Allah menipu mereka. Itu orang-orang munafik. Orang munafik. Maka kita jangan sampai terhinggapi sifat orang-orang munafik. Ya, sampai di sini mungkin ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari dakwahnya Rasulullah SAW menyiapkan Madinah sebagai tempat hijrah. Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.